Malamig yung puso sa tuso, iwas sa snakes. Nanabiting pusi pacho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu arsip, kearsipan, dan juga bagaimana cara penanganan surat masuk dan juga surat keluar menggunakan buku agenda. Arsip adalah suatu media ataupun barang yang kita miliki, bisa berbentuk dokumen ataupun file. Sedangkan kearsipan adalah suatu cara ataupun teknik kita mengelola arsip, menyimpannya agar ketika kita butuhkan mudah untuk ditemukan. Dalam penanganan surat masuk dan juga surat keluar menggunakan buku agenda, ada 5 sistem, yaitu abjad, nomor, tanggal, subjek, dan juga wilayah. Buku agenda juga dibagi menjadi 3, yaitu buku agenda tunggal, berpasangan, dan juga kembar. Alat-alat yang kita butuhkan yaitu pensil, penghapus, perforator, pulpen, dan map Snellhector. Untuk alat seperti pensil, penghapus, dan juga pulpen itu untuk menulis di buku agenda yang sudah tersedia. Sedangkan map Snellhector yaitu untuk menyimpan surat yang akan kita arsipkan di dalam map Snellhector tersebut. Dan juga untuk perforator sendiri itu untuk melubangi surat ataupun dokumen yang akan kita simpan di map Snellhector. Karena sebelum kita memasukkan ke dalam map Snellhector itu harus kita lubangi dulu menggunakan perforator. Nah, di sini saya akan mulai untuk menangani surat masuk dan juga surat keluar. Di sini saya memiliki 4 surat, yaitu 2 untuk surat masuk dan juga 2 untuk surat keluar. Nah, sebelum kita mencatat ke dalam buku agenda, kita mengurutkan terlebih dahulu tanggal yang lebih termuda dan juga sampai dengan tanggal yang tertua. Nah, di sini ada tanggal 7 Februari, 9 Februari, 8 Februari, dan juga 1 Maret. Nah, di sini tahunnya itu sama, 2023. Jadi sebelum kalian mengurutkannya, itu kalian lihat terlebih dahulu tahunnya, setelah itu bulannya, lalu ke tanggalnya. Oleh karena itu, kita akan urutkan dari tanggal 7, 8, 9, dan 1 Maret, yaitu paling tertua. Di sini kita akan mulai untuk mencatat ke dalam buku agenda. Tadi kan tanggal termudanya itu adalah tanggal 7 Februari 2023. Berarti kita akan tulis di sini untuk tanggal penerimaan dan pengeluarannya yaitu estimasi setelah 2 hari dari tanggal 7. Berarti adalah tanggal 9. Kita tulis 9 bulan 2 2023. Nah, kita lihat apakah ada nomor suratnya ataukah tidak. Jika memang tidak, berarti tinggal di strip saja. Kalau misalkan ada, tinggal ditulis di kolom nomornya. Lalu, di sini untuk tanggal, yaitu berarti tanggal yang ada di surat. Jadi kan kalau untuk tanggal penerimaan itu estimasi setelah 2 hari surat keluar, tetapi kalau tanggal surat itu yang tertera di suratnya. Untuk pengirim, kalau surat masuk, itu berarti kita lihat di kop suratnya. Ya, ingat kalau untuk surat masuk itu di kop surat. Itu ditulis di kolom pengirim. Untuk isi surat itu kita lihat di perihal surat yang sudah ada. Nah, kita lihat terlebih dahulu nih perihalnya apa. Lalu kita tulis di kolom isi surat. Seperti itu, dan selanjutnya itu sampai nanti ke surat masuk selanjutnya. Lalu sekarang saya akan menjelaskan mengenai surat keluarnya. Di sini untuk surat keluarnya itu adalah mengenai surat keluar untuk kepala dinas dan juga kepala dinas juga ya. Di sini bedanya itu untuk Dinas Surabaya dan Dinas DKI Jakarta. Nah, ini itu adalah surat keluar yang kita keluarkan dari PT Samsara Hotel ini. Nah, untuk pencatatannya itu sama seperti surat masuk. Nah, yang membedakannya adalah kalau surat masuk pengirimnya itu di kop surat, tetapi kalau surat keluar itu pengirimnya dari yang terhormat atau kepada yang terhormat yang biasanya ada di suratnya, seperti itu. Untuk nomor surat keluar juga sama ada di surat. Lalu untuk tanggal itu juga kita estimasi 2 hari setelah surat itu dikeluarkan. Nah, misalkan di sini adalah
surat keluarnya tanggal 9 Februari. Berarti kita tulisnya itu adalah tanggal 11 Februari. Nah, setelah itu untuk pengirimnya tadi ya, untuk pengirim itu kita tulisnya dari yang terhormat atau kepada yang terhormat. Untuk isi suratnya adalah perihal yang ada di surat. Nah, untuk sistem penyimpanan arsip ke dalam Mob Snare Hacker-nya, saya akan menggunakan sistem kearsipan sistem abjad, di mana abjad ini itu menggunakannya dari susunan abjad A sampai dengan Z. Jadi untuk huruf A itu ada di bawah sampai dengan ke atas itu huruf Z. Nah, untuk sistem abjad ini, sebelum kita memasukkan ke dalam Mob Snare Hacker, kita harus mengindeks terlebih dahulu nama instansi dan juga nama perorangan dari surat yang akan kita arsipkan. Contoh, di sini ada surat dari pengirimnya adalah Filzah Fitriani. Nah, berarti yang sudah kita catat di buku agenda ini, di sini kita akan indeks dari Filzah Fitriani diindeks menjadi Fitriani Filzah. Kenapa? Karena untuk di sistem abjad sendiri, untuk mengindeksnya caranya itu kita membalikan nama belakang itu ke depan, nama depan itu ke belakang. Untuk nama yang hanya ada 2, tapi kalau 3 itu berarti yang belakang ke depan, yang depan ke tengah, yang tengahnya itu ke belakang. Contoh di sini ada Filzah Fitriani, berarti jika diindeks adalah Fitriani Filzah, di mana nanti keterangan atau kode arsipnya itu berarti kita ambil dari yang huruf depan, yaitu FI, seperti itu. Contoh lagi, kalau semisalkan di sini PT Istana Sejahtera, berhubung PT adalah suatu instansi, jadi tidak boleh diindeks namanya itu. Tetapi di indeksnya itu maksudnya tidak boleh ditukar antara nama belakang ke depan, depan ke belakang. Tetapi di indeksnya itu dengan cara Istana Sejahtera PT. Jadi PT-nya itu yang di belakang. Tetapi untuk nama instansinya itu tidak berubah dan tidak boleh dirubah untuk nama instansi dan juga nama perusahaan. Tetapi kalau untuk nama perorangan itu diperbolehkan. Nah, lalu setelah kita sudah mendapatkan kode indeks arsip dari sistem abjad ini, kita akan urutkan dari huruf A sampai dengan Z. Lalu kita urutkan mana yang mendapatkan indeks itu huruf A, berarti kita taruh di bawah. Kalau misalkan mendapatkan huruf yang di atas A, berarti itu akan kita taruh di atasnya. Di sini ada huruf yang pertama adalah huruf V yang termuda, berarti ini akan kita taruh di bawah. Selanjutnya ada huruf I, berarti kita taruh di atasnya V. Lalu ada huruf K, berarti kita taruh di atasnya I. Dan terakhir yaitu huruf Z. Jadi nanti ketika kita taruh di Mob Snare Hacker itu berurutan dari huruf abjad V, I, K, Z. Karena kan untuk sistem abjad itu kan dari huruf A sampai dengan Z ya. Jadi harus berurutan. Selanjutnya setelah kita sudah mengetahui kode indeksnya, kita sudah mengurutkan juga surat yang sudah terdapat kode indeksnya, kita akan menaruhnya di dalam Mob Snare Hacker. Tapi kalian juga harus tahu, setelah kita mencatatnya ke dalam buku agenda ini, kita juga harus menuliskan kode indeks yang kita dapatkan itu di pojok sini, pojok kiri ya. Berarti di sini kita tulis kode keterangan indeks yang sudah kita dapatkan tadi. Lalu kita masukkan ke dalam Mob Snare Hacker ini. Nah,
map selector itu biasanya terdapat penyekat. Sebelum kita dimasukkan, itu kita buka terlebih dahulu penyekatnya. Nah, lalu ini seperti saya bilang tadi, bahwa sebelum kita memasukkan ke dalam map selector itu harus dilubangi dulu kertasnya menggunakan perkolator, dan ini sudah terlubangi menggunakan perkolator, bisa dilihat ya. Jadi kita mudah untuk memasukkan ke dalam map selectornya karena sudah dilubangi menggunakan perkolator. Kita tinggal masukkan saja, mengikuti daripada penyekatnya. Nah, seperti ini. Lalu kita taruh penyekatnya ini di tengah. Jadi tidak akan jatuh karena sudah ada penyekatnya. Nah, kalian juga harus tahu bahwasannya sebelum kita memasukkannya itu kan sudah tersusun nih sesuai abjadnya. Tetapi kalian harus lihat apakah ketika surat itu dimasukkan ke map selector itu sesuai dengan surat keluar atau surat masuk. Got the extendies, don't test me, no your mans don't play.